Latifah pesulap merah yang saat ini lagi viral di YouTube. Saya dalam hal ini tidak memihak siapapun. Saya di sini hanya penengah, dan kita sebagai umat Muslim jangan saling membenci dan menghujat satu sama lain, menyamaratakan seperti para spiritual lainnya atau para pelaku ilmu al-hikmah. Jadi kalau mereka yang tidak suka, jangan dianggap wah pelaku ini sesat, bidah. Semua itu tergantung orangnya. Semua ilmu hikmah itu baik, tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua apapun yang kita lakukan, ilmu yang kita lakukan secara istiqomah itu nantinya akan mendapat maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu. Apapun itu kita tidak tahu, entah itu keselamatan atau lainnya, kita nggak tahu. Yang dalam tujuan kita hanya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerangi nafsu di dalam diri kita yang terdiri dari latifah. Ada 7 unsur latifah di sini, di antara nafsu, amarah, kebencian, dendam, iri, dengki, dan lain-lain yang harus kita perangi. Itu nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu melihat kita di jalan itu termasuk zina. Itu termasuk melihat foto yang bugil atau apa-apa, atau melihat cewek di jalan auratnya terbuka, kita tertuju pada nafsu syahwat. Untuk menghindari maksiat, jadi ilmu hikmat itu untuk menghindari berbuat maksiat. Dan itu kalau itu memakan bonus dari Allah Subhanahu. Seperti kegiatan saya ekspor malam hari ke tempat-tempat angker. Di lokasi tersebut bahkan orang yang punya ilmu sendiri kebatinan ke tempat tersebut besoknya tiba-tiba sakit. Alhamdulillah, setelah perjalanan saya ekspor, alhamdulillah saya nggak ada apa-apa, nggak ada diganggu mereka, para makhluk-makhluk gaib, jin, siluman. Yang biasanya ya kalau kita ekspor ke tempat itu, kita masuk ke alam mimpi, diganggu, ketemu pocong, kuntilanak, gundurwo, dan mengganggu pikiran kita. Akhirnya nanti timbul tindian. Orang kan banyak sekarang tindian. Alhamdulillah, saya selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, dan itu nggak bisa dibuat konten ya, seperti contohnya saya nggodok merebus air panas, tiba-tiba air itu numplek. Alhamdulillah, ada keajaiban pertolongan dari Allah. Itu air panas tersiram ke kaki saya. Alhamdulillah, saya nggak ada apa-apa. Dan itu secara tidak sengaja, jadi nggak dibuat konten wah ini kebal dan lain-lain.
Seperti contohnya saya perjalanan pulang dari Lumajang ke Dampit, itu kata orang di situ ada begal, hati-hati yang sering lewat situ di begal. Saya wis yakin, saya berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjalanan saya pulang tidak ada gangguan, ketemu yang orang-orang jahat yang tidak diinginkan, yang tidak, itulah maunah pertolongan Allah, dan lain kita tidak akan tahu. Intinya semua tergantung kita sendiri. Ilmu itu untuk kebaikan fit dunia wal akhirat. Apapun yang kita lakukan secara istiqomah, nanti kita mendapatkan karomah. Kalau wali itu karomah, mungkin kalau kita orang muslim yang taat itu maunah, dan itu bentuknya kita tidak tahu. Yang penting kita lakukan secara istiqomah apapun amalan itu. Dan ini banyak ya, saya juga belajar ilmu ngaji ke pesantren, dan ilmu hikmah itu ya amal-amalan seperti itu. Tujuan saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi yang tadinya males sembahyang, mesti kan sholat tuh yang paling utama itu sholat 5 waktu, nggak sampai terlambat atau meninggalkannya. Karena faktor lain banyak, setan iblis mengganggu kita untuk meninggalkan ibadah sholat, dan nafsu-nafsu, energi-energi negatif seperti amarah, benci, dan lain, dan masa lain. Dengan amalan tersebut, alhamdulillah, energi negatif itu keluar dalam tubuh, dan pikiran kita menjadi tenang. Saya dulu, pengalaman saya banyak ya. Dulu sebelum saya belajar di pesantren, saya dulu belajar ilmu hikmah tenaga dalam. Itu dulunya saya juga malas karena mengamalkan itu, terus rajin sholat. Kemudian saya waktu itu ada sekolah SMA ya, itu mesti ada melakukan, harus subuhan itu lewat ke tempat, kebetulan lewat itu pohon angker, ada penghuninya genderuwo. Sebenarnya ya kalau dalam, memang tapi itu manusia nggak bisa lihat jin, tapi karena kehendak Allah, insya Allah kalau Allah mengizinkan ya bisa melihat jin, itu atas kehendak Allah. Walaupun kita melakukan ilmu tersebut, amalan, kalau Allah tidak menghendaki ya nggak bisa melihat jin, karena semua kehendak Allah. Dan kita pokoknya intinya jangan menghujat satu sama lain. Oh, pelaku ini dukun berkedok agama, oh pelaku ini sesat, bidah, dan sholawat itu sesat, dan lain itu. Karena Islam itu terdiri dari 70 golongan. Pokoknya kita prinsip apa yang kita lakukan menurut kita baik ya kita jalankan, yang kita buruk ya kita tinggalkan. Karena semua nanti ilmu itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ilmu yang selama dunia nanti dilakukan apa. Kalau saya sendiri memang bukan buka praktisi. Kalau misalnya ada orang yang butuh pertolongan, sakit, kena santet, kalau saya bisa membantu ya saya bantu, ikhlas lillahi ta'ala.
Dan intinya saya ini semoga masalah-masalah mereka yang berseteru dalam YouTube Gus Samsudin Jadab dan Marcel Radifa atau Pesulap Merah, semoga mereka diselesaikan secara baik-baik tanpa banyak orang provokasi membenci satu sama lainnya. Semoga kita tetap menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membenci satu. Yang kita perlu kita koreksi diri kita sendiri, apa kita udah benar-benar ibadah, betul-betul ibadah ikhlas dan meninggalkan maksiat. Itu yang harus kita lakukan. Banyak orang yang sholat tapi di luar sana mabuk atau kita tidak tahu, atau berbuat zina ya kita tidak tahu. Makanya jangan menghujat satu sama lain. Diri kita apakah udah sholat atau belum, telat sholatnya tepat waktu atau terlambat, atau meninggalkan sama sekali, atau nafsu kita udah kita perangi dalam diri kita. Banyak ya sekarang, banyak yang tuh untuk berbuat zina, melihat foto-foto, banyak di medsos tersebar foto-foto video yang menggiurkan, membuat orang yang nggak ada pedoman agama keyakinanku berbuat zina. Bapak merkosa anaknya, anaknya memperkosa ibunya, dan lain-lain itu karena nafsu itu sendiri. Makanya jangan pukul sama ratakan apa itu bidah sesat. Yang penting di orangnya sendiri, untuk apa ilmu tersebut. Kalau orang kena sabit juga, orang kena santet tahu-tahu keluar paku, itu kan kehendak atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa dibuat konten, dibuat pembuktian. Ilmu gaib, ilmu hikmat kan munculnya keadaan terdesak di saat hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya guru saya dulu tuh menegaskan ilmu ini bukan buat mainan. Kalau munculnya itu dalam keadaan terdesak, banyak ya keajaiban dan kita tidak tahu di sana apa itu. Yang minta kita tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, dan nantinya yang kita selalu selawat, sering istiqomah bertemu dengan sesama kaum Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir, kelak di akhirat nanti. Bagi yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.